Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Mardis Telekuna dan dengan NIM 24030101101 dan teman saya Frederikus Julianus Ndoi dengan NIM 24030100093. Jadi teman-teman semua, kami membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS-nya kami. Pada mata kuliah ini kita akan dibimbing untuk memahami konsep dasar filsafat ilmu, menjelajahi sejarah pencarian kebenaran, terus memahami perbedaan empirisme dan rasionalisme, menganalisis relasi antara filsafat, sains, dan agama, serta memahami kritisme dari Immanuel Kant, serta memahami cabang-cabang ilmu filsafat. Materi yang pertama adalah filsafat. Pengenalan tentang filsafat. Filsafat adalah seni bertanya lebih dalam, dan logika adalah alat berpikir kritis yang sistematis. Hubungannya dengan ilmu administrasi negara adalah filsafat membantu kita untuk memahami bagaimana menjalankan aturan yang adil dan etis, memberikan landasan nilai agar kebijakan tidak hanya teknis namun berorientasi pada kemanusiaan. Sedangkan logika itu melatih kita menganalisis validitas argumen kebijakan, mengambil keputusan rasional, dan mendukung komunikasi yang efektif dengan menghindari sesat pikir dalam diskusi publik. Jadi, filsafat itu memberi arah dan nilai, sementara logika itu memberi kerangka berpikir kritis untuk menata argumen dan menyusun kebijakan yang rasional dan etis. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan gaya dalam filsafat. Nah, teman-teman, filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu kata philo dan kata sophia. Philo itu artinya cinta dan sophia itu artinya kebijaksanaan, yang jika digabung menjadi filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, teman-teman, filsafat bukan sekedar mencari benar atau salah, tetapi berusaha menemukan kebenaran yang paling mendasar dengan berpikir kritis, logika, dan mendalam. Dalam filsafat kita diajak untuk bertanya hal-hal fundamental seperti apa arti hidup, apa itu kebenaran, dan apa itu keadilan. Oleh karena itu, filsafat melatih kita untuk tidak mudah menerima informasi secara mentah-mentah, melainkan kita harus selalu bertanya, menganalisis, dan merefleksikan secara rasional. Cara berpikir filsafat antara lain bersifat komprehensif, rasional, logika, kritis, dan bertanggung jawab. Sedangkan gaya berpikirnya meliputi spekulatif, reflektif, kritis, sistematis, humanistis, dan analitis. Dengan mempelajari filsafat, kita tidak hanya menjadi lebih pintar, tetapi kita juga lebih bijak dalam memahami diri sendiri, orang lain, dan juga dunia luar. Yang berikut ada transisi mitos ke logos. Itu tuh transisi berpikir. Transisi dari mitos ke logos itu istilah yang digunakan dalam sejarah filsafat untuk menggambarkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat Yunani kuno menjelaskan dunia. Kalau dulu pada zaman Yunani kuno, mereka menjelaskan petir terjadi karena amarah dewa Zeus, matahari bergerak karena ditarik oleh kereta dewa Helios. Itu disebut mitos, karena mitos adalah penjelasan tentang asal-usul alam semesta dan fenomena alam yang didasarkan pada cerita, dongeng, atau narasi dewa-dewi, karena bersifat sakral, tradisional, namun tidak dapat diuji, dan bertujuan untuk memberikan makna serta rasa aman dalam menghadapi misteri alam. Sedangkan logos hadir itu
seiring perkembangannya zaman, itu manusia sudah mulai mengenal sains, jadi itu sudah bisa diuji. Jadi logos itu adalah penjelasan tentang alam semesta yang didasarkan pada akal budi, logika dan penyelidikan sistematis dengan sifat yang rasional dan dapat dipertanyakan serta dapat diuji. Contohnya itu Thales mencari arti atau prinsip dasar alam semesta adalah air, bukan kekuatan dewa. Oke, baik. Materi selanjutnya itu tentang sains, filsafat, dan agama. Nah, sains, filsafat, dan agama ini merupakan 3 bidang penting yang membentuk cara pandang manusia terhadap realistis. Nah, sains adalah pengetahuan sistematis berbasis metode ilmiah yang fokus pada fenomena empiris dan menjawab pertanyaan bagaimana berdasarkan fakta. Selanjutnya itu agama. Agama adalah sistem keyakinan bersumber dari wahyu yang berfungsi memberi pedoman moral dan arah hidup, menjawab pertanyaan untuk apa berdasarkan iman dari wahyu. Di tengah keduanya, filsafat bertindak sebagai upaya rasional, kritis dan sistematis untuk memahami realitas, menjawab pertanyaan mengapa berdasarkan akal. Nah, menurut model relasi Ian Borbor, ketiga bidang ini dapat berinteraksi dalam berbagai cara, mulai dari konflik, independensi, dialog, hingga integrasi. Filsafat dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengkritisi sains agar tidak reduksionis dan menafsirkan agama agar relevan, memastikan ketiganya dapat saling melengkapi untuk memahami hakikat kebenaran sejati. Yang berikut adalah materi yang kelima, itu tentang rasionalisme dan empirisme. Filsafat modern diwarnai pertentangan dua aliran besar mengenai sumber utama pengetahuan. Yang pertama itu rasionalisme. Rasionalisme itu meyakini bahwa akal budi adalah sumber utama pengetahuan sejati. Pengetahuan bersifat a priori, itu bersifat universal dan pasti, seperti pada matematika. Rasionalisme percaya kita lahir dengan ide-ide bawaan dan menggunakan metode deduktif untuk mencari kebenaran. Sedangkan empirisme itu menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Pikiran manusia saat lahir adalah seperti kertas kosong. Pengetahuan bersifat a posteriori dan diperoleh melalui metode induktif, menyusun kesimpulan umum dari observasi yang spesifik. Ungkapan kuncinya itu tidak ada dalam akal yang tidak lebih dulu ada dalam indera. Pada akhirnya, Immanuel Kant mencoba mendamaikan keduanya. Baik, yang selanjutnya itu kritisme Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah filsuf pencerahan dari Jerman yang mencoba mendamaikan dua aliran besar filsafat, yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Nah, rasionalisme menekankan akal sebagai sumber pengetahuan, sedangkan empirisme menekankan pengalaman. Kant melihat bahwa keduanya tidak lengkap jika berdiri sendiri. Melalui karya kritik atas rasio murni, Kant mengajukan revolusi Kopernikan dalam filsafat, bukan pikiran yang menyesuaikan diri pada objek, tetapi objeklah yang dipahami melalui struktur pikiran manusia. Nah, pengetahuan menurut Kant lahir dari perpaduan pengalaman indrawi dan kerangka bawaan akal. Ia membagi proses pengenalan menjadi 3, indera yang bekerja melalui ruang dan waktu, akal budi melalui kategori-kategori seperti sebab akibat, dan rasio yang mencoba melampaui pengalaman. Namun, rasio tidak bisa mencapai benda pada diri atau nomena yang dapat kita ketahui hanyalah fenomena, yaitu dunia sebagai tempat bagi kita. Dalam etika, Kant menekankan kehendak baik dan imperatif kategoris. Manusia harus bertindak berdasarkan kewajiban moral yang berlaku universal. Singkatnya, Kant membatasi pengetahuan tetapi menguatkan moralitas. Berikut itu materi terakhirnya yang akan kami bahas itu tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Filsafat secara garis besar terbagi menjadi 4 cabang utama, yaitu metafisika yang mengkaji hakikat realitas dan keberadaan. Yang kedua itu ada epistemologi yang membahas hakikat, asal-usul dan batasan pengetahuan. Yang berikut ada aksiologi yang fokus pada nilai, yang kemudian dibagi
terbagi menjadi etika dan estetika, serta logika yang berfungsi sebagai alat untuk menelaah prinsip-prinsip penalaran yang benar dan validitas argumen. Selain itu, ada cabang terapan seperti filsafat politik, filsafat ilmu, dan filsafat bahasa yang menerapkan prinsip-prinsip ini pada bidang yang spesifik. Baik, kami akan menceritakan pengalaman kami selama berkuliah dengan Pak dalam 8 kali pertemuan. Nah, selama kami berkuliah dengan Pak itu, kami merasa sangat enjoy dan cukup mudah memahami dengan materi yang diberikan oleh Pak, karena kami selalu diberikan contoh-contoh sederhana yang mudah kami pahami dan cepat kami mengerti. Dan karena pembawaan mengajar Pak yang sangat asik, mata kuliah 3 SKS ini tidak terasa. Kami berharap kedepannya kami dapat bertemu kembali dengan Pak. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.